Jika hari ini engkau ingin menyerah, maka ingat kembali tujuanmu dalam memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Melihat keberhasilan orang lain yang rasanya mudah sekali, naluri manusia itu pasti akan muncul rasa iri. Rasa iri di mana kok kayaknya dia gampang banget ya, sementara kita enggak. Tapi kembali lagi, setiap yang kita jalani hari ini adalah takdir terbaik dari Allah, dan rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Tapi jangan salah, jangan mengartikan, aduh mohon maaf, rezeki ini tidak tertukar dengan kita tuh santai-santai. Maksudnya adalah orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan imannya kepada Allah, itu pasti beda hasilnya dengan orang yang hanya bekerja mengandalkan kemampuannya. Oke, untuk hari ini kita ngebahas yang ringan-ringan dulu ya, karena udah mulai masuk sekolah. Sekolahnya udah full juga, jadi kayak udah mulai hektik ya mama-mama. Atau di sini ada ayah-ayah yang dengerin Bun Ai juga. Boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Atau teman-teman dari daerah mana aja nih, Bun Ai pengen kenalan dong. Kalau Bun Ai dari Depok, ada yang tetangga nggak? Coba kalau ada yang tetangga, kira-kira Cibinong, Bogor, Jakarta, wah boleh juga ya kenalan di kolom komen. Banyak orang yang merasa gagal. Nah, kadang-kadang setelah ikut kelas di Smart Mom Class, itu Bun Ai telaah lagi, nggak gagal kok sebenarnya, berhasil. Cuma karena dia memiliki standar berhasil yang sama, itu yang membuat kita kadang ngerasa gagal. Sama kayak seorang ibu yang merasa bahwa sukses dalam satu kelas itu harus ketika anaknya menjadi juara 1. Maka ketika anaknya menjadi juara 2, 3, bahkan 10, ibu akan bilang apa? Anak saya gagal. Nah, hal itu tuh yang harus kita benarkan ya teman-teman. Makanya kalau di pendidikan kan kita sekarang kenal dengan kurikulum merdeka. Rasulullah suruh kita apa? Ngomong sama bahasa umatnya atau bahasa selevelnya, dengan kategori bahwa setiap orang suksesnya tidak sama. Nah, tapi 3 hal ini perlu diperhatikan buat kamu-kamu yang lagi coba untuk budgeting tapi kok selalu aja ngerasa nggak lancar di budgetingnya. Jika dirasa nanti video ini membantu, teman-teman boleh bantu Bun Ai share ya, supaya channel ini jauh lebih berkembang. Jangan lupa buat yang baru bergabung, dicek dulu nih tombol hitamnya kira-kira udah putih atau belum. Kalau belum, boleh langsung ditekan tombol subscribe-nya. Sebelum kita mulai, Bun Ai ingatkan yang mau bergabung di komunitas budgeting gratis, klik linknya ada di description box. Oke, jadi 3 hal sebelum memulai budgeting. Yang pertama adalah niat. Jadi teman-teman harus apapun, memulai usaha, memulai bisnis, bahkan memulai sholat, kita awali dengan apa? Niat. Karena kalau kita nggak punya niat, kita nggak akan konsisten dan kita nggak akan semangat. Karena setiap kebaikan, setiap kemudahan itu nggak ada yang diraih dengan benar-benar mudah. Jadi kalau hari ini ngerasa Bun Ai ini alhamdulillah punya alarm bawah sadar, misalnya udah boros banget nih, jajannya over budget tanpa harus ngelihat catatan, itu punya proses yang susah dulu. Kalau teman-teman ngerasa aku sibuk banget Bun Ai sampai nggak sempet nyatet, oke. Bun Ai boleh bilang nggak kalau Bun Ai juga bukan pengangguran ya. Jadi Bun Ai nulis rajin kayak gini nggak ada kerjaan? Enggak juga, ada kerjaannya. Jadi biasanya kalau jadwal kerja aja tuh Bun Ai nulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pun jujur teman-teman masih dibantu adminnya Smart Mom Class. Kalau untuk ngajar online dibantu admin SMC, ngajar offline itu dibantu lagi sama admin offline-nya Bun Ai untuk ngingetin jadwal ngajar offline-nya. Nah, jadi kembali lagi, kalau teman-teman ngerasa aku nggak sempat sibuk, kalau mau jujur meluangkan waktu sekitar 5-10 menit cukup untuk mencatat pengeluaran harian. Kalau sampai waktu 10 menit itu nggak cukup buat nyatet pengeluaran teman-teman, berarti hari itu pengeluarannya banyak banget. Karena 10 menit tuh udah Bun Ai hitung, nyari setengah halaman. Jadi kalau misalnya teman-teman 10 menit nggak cukup, wah berarti hari itu jajannya atau pengeluarannya banyak banget. Meskipun hasilnya nggak sama di setiap minggu, tapi Bun Ai berusaha untuk catat, lihat ya. Meal plan 1, meal plan 2, meskipun hasilnya acak-acak beda-beda, tapi minimal Bun Ai tuh punya
ilmu yang bisa Bun Ai contek, yaitu adalah catatan-catatan Bun Ai. Nah, buat teman-teman yang masih memulai budgeting dengan kayaknya cuma setengah minggu, Bun Ai semangat nyatetnya. Nah, itu harus diperbaiki lagi ya mindsetnya. Nanti kita akan belajar nih yang kedua, mindset. Nah, siapa nih yang kayak Bun Ai, tim yang suka nyatetin habis belanja atau udah males, udah lemes, boleh ya tulis di kolom komen. Nah, selanjutnya kalau teman-teman udah niatnya kuat, pasti akan memiliki tujuan di dalam budgeting. Jadi kalau ngomongin budgeting tuh ibaratnya maps aja, petunjuk kita untuk mencapai hal tersebut. Kalau jalannya kadang bisa ke kiri dulu atau langsung ke kanan dulu, itu bebas. Nah, yang kedua adalah mindset. Ini penting banget. Kadang-kadang orang ngerasa budgeting tuh hal yang ruwet, hal yang susah, hal yang membuat kita jadi seolah-olah ketakutan atas rezekinya Allah, hal yang membuat kita jadi gak happy, hal yang membuat kita jadi terkekang. Nah, ini dulu nih yang harus dibenahi mindsetnya. Bun Ai ibaratkan kayak orang diet ya. Jadi kalau orang diet kan pasti makannya lebih sehat. Beda nih sama Bun Ai. Kelihatan kan ya. Nah, bisa aja Bun Ai bilang kalau orang diet, ribet banget sih makan diatur-atur. Kayak gak menikmati hidup, kayak takut sama kematian, umur Allah yang ngatur. Nah, kembali lagi. Jadi ketika kita ngelihat orang dengan gaya hidup yang jauh lebih baik, harusnya kita menjadi motivasi gitu. Ketika dia hidupnya kok jauh lebih terarah ya, itu harusnya menjadi motivasi kita. Nah, Bun Ai garis bawahi ya, kalau kita punya mindset bahwa budgeting itu hanya menjadi satu-satunya tujuan keuangan, itu akan membuat kita stres ketika di tengah-tengah kita kayak ngerasa gagal catat, atau 2-3 hari kita nggak nyatet, langsung aja tuh dibablasin sampai gajian lagi. Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu? Gajian tanggal 25, 26, 27 catet, 28, 29, 30 ya. Jalan-jalan sama keluarga nggak nyatet, udah seterusnya nggak catet. Padahal harusnya di tanggal 1 teman-teman berusaha mereminder lagi nih, 3 hari kemarin aku jajan apa ya, 3 hari pengeluaran apa ya. Biasanya kan yang terlupakan tuh kalau pengeluaran kecil ya. Kalau pengeluaran besar sih biasanya menurut Bun Ai itu pasti inget sih. Kalau Bun Ai pribadi, budgeting itu cuman kayak jembatan ya, jembatan kepercayaan. Jadi ibaratnya seperti Allah selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita berusaha mentransfer energi, di mana ketika Allah percayakan 2 juta, kita itu menjadikan 2 juta masuk ke budgeting, jembatan kepercayaan aja. Sehingga nanti Allah akan percayakan lagi, wah 2 juta aja rapih banget pencatatannya, wah 2 juta aja segini amanahnya. Jangan sampai nanti dikasih 2 juta setengahnya buat maksiat. Jadi buat Bun Ai pribadi, budgeting tuh seperti jembatan kepercayaan aja, dimana itu adalah cara Bun Ai mentransfer energi. Kalau minus mau bilang Allah nih minus nih. secara alam bawah sadar, kan manusia bisa memerintah Allah lewat apa? Lewat doa-doanya. Nah, selanjutnya sebagai batasan diri. Kayak tadi Bun Ai rajin catet, sehingga secara alam bawah sadar itu akan masuk ke dalam diri Bun Ai. Wah, kalau aku kayaknya minggu ini udah kebanyakan jajan deh. Tanpa harus ngeliat catatan tuh udah kayak ada alarmnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah budgeting itu sebelum dimulai, teman-teman harus nurunin standar suksesnya. Kenapa di Smart Mom Class tiba-tiba gitu ya Bun Ai banyak juga sih di demo sama pakar keuangan, jangan kayak gitu ngitung dana daruratnya. Tapi nggak tahu kenapa, karena Bun Ai memang membidiknya itu mohon maaf sekali menengah ke bawah. Kayak jadi Bun Ai tahu yang ikut SMC mohon maaf ada juga ya yang memang income-nya sampai 70 juta per bulan tuh ada. Tapi nggak sedikit ya income-nya 1 juta, 1,3, anak 2 itu banyak juga. Nah, tapi dengan banyaknya peserta ya, dengan banyak banyak variasi peserta lah, Bun Ai jadi sadar bahwa standar sukses budgeting itu atau standar sukses dana darurat nggak harus kok sesuai dengan pakar keuangan. Jadi kalau kata pakar keuangan sekian ya, teman-teman harus ngumpulin sekian. Kalau nggak segitu berarti nggak sukses. Buat Bun Ai pribadi enggak ya. Jadi harus kita pahami bersama bahwa di dunia budgeting itu tidak ada ukuran sukses khusus ya. Jadi misalnya Bun Ai AWP nih, terus ketemu lagi sama yang AWP juga atau pakar keuangan juga. Dia bisa aja keluarin form yang memang ukuran suksesnya menurut dia seperti itu dan enggak menurut Bun Ai. Selanjutnya sukses itu adalah rasa dan data. Jadi kalau secara data dana darurat teman-teman sampai over, terus teman-teman ngerasa nggak bahagia, belum tentu juga sukses. Selanjutnya adalah berhasil tidak harus 100%. Jadi
Nggak tahu kenapa Bunda selalu beranggapan keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kita tidak berhenti mencoba. Jadi kalau kita udah ngerasa budgetingnya bulan ini full ya, nggak pernah over budget, sehingga kita berhenti budgeting karena udah sukses kan. Kalau udah ngerasa kayak gitu pasti nggak akan muncul kreatif-kreatifnya lagi. Ya karena ngerasa dengan cara ini aku pasti sukses nih gitu. Jadi kembali lagi ya teman-teman, yuk sama-sama kita belajar lagi. Kalau ngomongin budgeting penting banget. Teman-teman nggak akan pernah tahu gaji bersihnya, nggak akan pernah tahu keuangannya itu sehat atau enggak kalau enggak budgeting. Jadi budgeting itu jembatan awal teman-teman menuju finansial yang jauh lebih baik lagi. Gimana video kali ini menyemangati teman-teman gak buat budgeting? Boleh dong kita sharing. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.